Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kita jumpa lagi dalam pertemuan lanjutan untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini yang menjadi topik bahasan kita ada dua hal yang penting yang akan kita coba sama-sama ulas dan juga pelajari, yaitu variabel dan hipotesis. Ya, variabel dan hipotesis ini penting dalam kerangka penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah, baik itu artikel, paper, ataupun proposal dan skripsi. Ya, di dalam variabel itu kita akan lihat pengertian dan jenis-jenisnya, contoh-contoh, kemudian kita maju ke hipotesis, apa itu jenis-jenisnya, lalu bagaimana menguji atau pengujian hipotesis, serta strategi dalam pemilihan uji statistik. Variabel seperti kita tahu atau kita sering dengar itu menjadi bagian di dalam penelitian kita. Sebenarnya asal katanya itu dari variasi, ragam, atau jenisnya yang berbeda-beda begitu, tidak satu variabel, ada variasi. Variabel itu sendiri sifatnya adalah mampu diamati, mampu diukur, bisa dikuantifikasi, dan memiliki entitas visible, ya, yang mampu dilihat, diukur, diindra, dan nilainya khas, bervariasi di antara objek, satu objek ke objek yang lainnya, dan juga antar satu peneliti atau satu pengamat ke pengamat yang lain. Jadi variabel itu sifatnya bisa diukur, bisa diamati, ya, diindra begitu, dan memiliki karakteristik khas yang mampu dibeda-bedakan, atau dia tidak nilainya tunggal tetapi atau homogen, tetapi dia bervariasi dari satu objek ke objek yang lainnya, dari satu pengamat ke pengamat yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dia bervariasi. Contohnya kalau dalam seharian kita, berat badan dari satu orang ke orang yang lainnya itu pasti jenisnya atau maksud saya beratnya berbeda-beda. Ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 60. Bahkan yang kembar pun bisa berbeda. Ya. Demikian juga tinggi badan. Tinggi badan saat kita kecil, besar, dewasa berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Si A kalau diukur oleh si B belum tentu sama kalau diukur oleh si C misalnya. Padahal alat ukurnya sama. Nah, itu contoh-contoh variasi. Kemudian suhu, motivasi hidup, motivasi melakukan sebuah aktivitas, visi, sikap, dan juga misalnya kinerja terapis, kinerja psikolog, itu bermacam-macam. Ya, tingkat pendidikan itu juga bervariasi. Manakala dalam satu sampel unit atau objek penelitian kita nilainya misalnya hanya satu, itu susah untuk kita analisis karena dia tidak bervariasi. Maka dalam setiap penelitian itu hendaknya variabel yang kita pilih nilainya bervariasi. Misalnya tinggi badan tadi, dia harus jangan satu, ya. Atau misalnya kinerja bisa jadi ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang, kan begitu. Kalau semuanya baik,
Ya, variabel yang kita teliti itu sifatnya nanti homogen dan tidak bisa diolah. Nilai kuantifikasinya hanya satu nilai. Di mana kalau hanya satu nilai itu tidak bisa kita lanjutkan ke analisis karena nilainya itu tidak merupakan variasi atau bukan variabel. Nah, contoh juga kalau kita mau mengamati fenomena kekerasan dalam hidup, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di dalam yang bentuk-bentuk verbal itu, variabel yang akan kita amati itu tentunya tidak satu. Ya, untuk ranah psikologi, variabel independen itu jarang atau diusahakan jangan hanya satu karena psikologi itu bukan single kausa, bukan single faktor. Dia multi, dia terdiri dari berbagai variabel determinan atau yang mempengaruhi terjadinya masalah-masalah psikologi. Nah, itu menjadi kesepakatan yang tidak tertulis dan harus ditaati. Penelitian-penelitian psikologi hendaknya mendasari variabel-variabel itu lebih daripada satu. Jenis variabel yang pertama, kita sering kenal ada yang disebut dengan variabel bebas atau independen variabel. Ini juga pada penelitian lain disebut juga adalah variabel prediktor. Prediktor ataupun sebab atau input atau variabel yang mempengaruhi. Di dalam notasi disebut variabel X. Dalam penulisannya seringkali dia lebih dahulu dari variabel lainnya begitu. Variabel prediktor, variabel sebab, variabel yang mempengaruhi dan dituliskan atau dinotasikan X misalnya. Seringkali seperti itu. Kemudian dikatakan dia selalu mengawali atau menjadi sebab terjadinya variabel akibat atau variabel dependen atau yang disebut dengan variabel terikat. Ya, variabel terikat atau dependen variabel disebut juga variabel kriteria atau variabel respon atau output atau akibat begitu. Merupakan variabel yang dipengaruhi. Kalau variabel independen mempengaruhi, variabel ini dipengaruhi. Ya, dia menjadi akibat, dia menjadi akibat dari sebab atau dalam notasi dia diposisikan lebih ke belakang. Dia didahului oleh X begitu, didahului oleh variabel independen. Antar variabel independen dengan variabel dependen itu tidak bisa kita pisahkan karena dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya. Walaupun nanti kalau kita buktikan ada hubungan ataupun tidak ada hubungan atau ada pengaruh atau tidak pengaruh, dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, dia memiliki apa namanya posisi ataupun tempat ataupun apa yang tidak berdiri sendiri. Ya, jadi ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Contoh variabel bebas dan variabel terikat. Kalau kita lihat pola makan dan berat badan, ya itu ada kaitan-kaitannya. Orang yang pola makannya teratur, berat badannya akan lebih baik dibanding pola makan yang tidak teratur atau pola makan yang salah begitu. Berat badannya pasti tidak beraturan begitu. Nah, kalau kita perhatikan pola makan ini adalah variabel independen. Mana dia bisa saja menjadi penentu dari variabel berat badan. Dia selalu posisinya lebih dahulu daripada berat badan. Ya, dia selalu menjadi sebab dari berat badan. Ya. Kemudian jenis terapi psikologis ya dengan tingkat kesembuhan kesehatan mental. Ya. Jenis terapi adalah variabel independen dan tingkat kesembuhan adalah variabel dependen. Ya.
Yang perlu kita ingat juga bahwa dalam penulisan kerangka konsep ataupun kerangka teori ataupun kerangka penelitian itu ditempatkan variabel bebas itu ditempatkan di sebelah kiri dan variabel terikat di sebelah kanan. Yang sering kali ditulis ya dalam sebuah karya ilmiah ataupun karya skripsi bahwa variabel dependen itu dalam bentuk kotak dan variabel dependen itu di dalam bentuk bulat seperti ini. Ya, demikian juga tanda panah itu selalu variabel dependen menuju ke variabel dependen. Variabel independen lebih dahulu, kemudian variabel dependen. Jika salah satu variabel independen itu tidak diikutkan dalam penelitian, tetapi tetap harus ditulis, tetapi harus dibedakan dengan membuat kotak-kotak ini menjadi kotak-kotak yang garisnya terputus-putus dan tanda panahnya juga terputus-putus. Baru diberikan keterangan variabel yang tidak diteliti. Persoalan tanda panah ini juga penting teman-teman adik-adik pahami. Tanda panah yang seperti ini itu mengindikasikan bahwa variabel independen diduga ataupun dibuktikan berhubungan atau mempengaruhi terjadinya variabel dependen. Manakala Anda melihat, teman-teman melihat, itu persoalannya bukan kaitan atau bukan asosiasi, bukan pengaruh atau hubungan, tetapi hanya untuk gambaran yang artinya bahwa tidak bisa ditentukan mana variabel independen dan dependen atau mana yang sebab mana yang akibat, maka hendaknya tanda panah seperti ini dihilangkan tetapi menjadi garis. Ya, garis saja begitu. Posisinya dalam teori atau dalam konsep dia mungkin bisa jadi sejajar ataupun dalam runtun waktu satu mendahului yang satu, tetapi bukan dalam posisi sebab akibat atau pengaruh dan mempengaruhi gitu. Itu yang harus diingat. Dan sebelum saya lanjut, di dalam melihat sebuah fenomena hubungan, pengaruh, keterkaitan, asosiasi, teman-teman juga harus paham bahwa pengaruh itu baru boleh terjadi setelah adanya relasi atau asosiasi atau hubungan. Anda tidak bisa mempengaruhi teman Anda ketika Anda tidak berkorelasi, tidak berasosiasi, atau tidak memiliki relate. Mana bisa saya mempengaruhi Presiden Jokowi ketika saya tidak menggunakan media, ketika saya tidak menggunakan surat, ketika saya tidak menggunakan media misalnya tatap muka langsung, tidak mungkin dia terpengaruh gitu. Ya, tidak mungkin Anda bisa mempengaruhi orang yang di sebelah ruangan kalau Anda tidak berteriak dan dia dengar suara Anda. Tidak mungkin Anda bisa mempengaruhi orang di seberang lautan sana kalau Anda tidak menggunakan media. Harus ada hubungan, harus ada relate. Ya, beda cerita kalau Anda menggunakan media astral atau supranatural. Nah, walaupun diakui itu adalah media juga, begitu. Ya, ada kan seperti itu perdukunan. Dia menggunakan media rambut atau baju atau boneka dan seterusnya ya, yang biasa Anda ketahui ya dalam penelitian sosial budaya. Ya, itu adalah media yang bisa diyakini bisa mempengaruhi orang yang dituju untuk disantet atau di apa dan seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan di sini, pengaruh itu letaknya agak di atas, hubungan itu di bagian bawah. Artinya bagaimana? Bahwa untuk sampai ke pengaruh hubungan selalu ada dahulu begitu. Ya, dalam kerangka penulisan variabel ini juga harus dipahami. Ya. Dan dalam kalau kita melihat variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, pasti deteksi awal keterkaitan itu harus ada. Lalu kita masuk ke topik yang berikutnya, hipotesis.
hipo dan tesis. Jadi saya kira ini sudah sering dikenal, sering kali didengar, di mana itu lemah atau masih butuh pembuktian atau masih butuh pernyataan tegas terhadap eh, apa yang ingin dibuktikan. Ya, tesis itu sendiri adalah pernyataan ataupun teori, di mana eh, baru bisa dikatakan tesis ketika dia sudah bisa dibuktikan atau dapat dilihat kebenarannya. Pernyataan yang masih perlu diuji kebenarannya. Dan untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian disebut dengan pengujian hipotesis. Ya. Atau yang biasa kita gunakan operasionalnya itu adalah uji statistik, begitu kan. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama adalah H0 atau hipotesis uji. Ya, hipotesis nol ini di dalam penulisan karya ilmiah tidak perlu dituliskan. Ya, jadi sekali lagi dalam skripsi atau proposal hipotesis nol ini jangan dituliskan, tapi dipahami ada begitu. Karena hipotesis statistik itu berbeda dengan hipotesis penelitian. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan, tidak adanya pengaruh, tidak adanya hubungan. Jadi dia selalu negasi. Hipotesis yang selalu negasi nilainya. Tidak ada, tidak ada beda, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Nah, begitu. Contoh, tidak ada perbedaan kinerja psikolog antara mereka yang tamat dari perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Atau tidak ada hubungan yang bermakna antara kualifikasi atau tingkatan pendidikan dengan kinerja terapis di ruang pasien jiwa misalnya. Itu adalah contoh. Jadi selalu dia bernegasi, tidak ada pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, itu adalah contoh hipotesis nol. Kemudian ada hipotesis alternatif atau inilah yang selalu ditulis di dalam skripsi, hipotesis penelitian, hipotesis alternatif. Ini yang menyatakan ada perbedaan dari suatu kejadian variabel yang ingin diteliti, ya, atau ada pengaruh, ada hubungan, ya, ada kaitan. Itu adalah contoh hipotesis alternatif. Ya, kalau dalam notasi biasanya kalau H0 itu ya ditulis H0 sama dengan tidak ada perbedaan atau disebut dengan H0,2 mu sama dengan 0, artinya itu tidak ada perbedaan. Lalu HA,2 mu 0 tidak sama dengan 0, berarti itu ada perbedaan. Tidak sama dengan itu adalah berbeda kan. Di dalam pengambilan keputusan setelah kita melakukan pengujian hipotesis, dia selalu diperhadapkan dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yaitu kesalahan tipe 1, kesalahan alfa, dan kesalahan tipe 2 atau beta. Apa itu? Kesalahan tipe 1 itu adalah kesalahan yang merupakan kesalahan menolak hipotesis nol. Padahal setelah pembuktian, H0 itu nilainya benar. Ya, artinya kita menyimpulkan ada perbedaan, kita menyimpulkan ada hubungan, kita menyimpulkan ada pengaruh. Padahal sesungguhnya itu tidak ada. Tidak ada beda, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Nah, peluang kita mengalami atau diperhadapkan pada kesalahan ini, itu kita notasikan dengan alfa, atau disebut dengan signifikansi level atau tingkat signifikan. Dalam ilmu-ilmu psikologi, dalam ilmu-ilmu kesehatan, biasanya besarannya itu ya bergerak dari nilai 0,01, 0,05 sampai 0,1 gitu. Itu nilai-nilai yang sering dipakai untuk signifikansi level. Nah, kalau dia klinis lebih ke 1% atau 0,01,
Tapi kalau yang sosial itu lebih ke 5% atau 0,05. Nah, itu peluang kita salah atau peluang kita menolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, sebaliknya peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah 1 kurang alfa yang disebut dengan tingkat kepercayaan. Jadi berbeda ya, tingkat signifikan dan tingkat kepercayaan. Signifikan level dan confidence level. Ya. Kalau kita menggunakan signifikan level 5%, berarti tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Kalau kita menggunakan alfanya 0,01 atau 1%, maka tingkat kepercayaannya adalah 99%. Ya. Oke. Ya. Contoh kesalahan tipe 1. Kesalahan menyimpulkan ada perbedaan kinerja bidan, ya, atau ada perbedaan kinerja para terapis, ada perbedaan kinerja dosen, ada perbedaan apa namanya para karyawan antara mereka yang lulus D1, D3, dan D4 misalnya. Padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara kinerja para terapis atau bidan misalnya atau dosen misalnya. Itu contoh, tidak ada perbedaan atau kesalahan tipe 1 dari sebuah penelitian. Kesalahan tipe 2, kesalahan ini merupakan kesalahan yang tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0-nya salah. Ya. Artinya bahwa peneliti menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Ya. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 atau beta ini sebesar 1 kurang beta, dan dikenal sebagai power of the test atau tingkat kekuatan uji. Nah, contoh kesalahan kedua menyimpulkan tidak ada perbedaan kinerja dokter antara mereka yang lulusan PTS dan PTN. Padahal sesungguhnya ada perbedaan kinerja dokter. Ada perbedaan dokter-dokter yang lulusan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, untuk menindaklanjuti penjelasan variabel tadi, tetap saya meminta Anda melanjutkannya, karena goal akhirnya ini kan paper atau karya ilmiah dan skripsi 2 ya. Karya ilmiah itu ya yang dalam bentuk artikel yang dipublish dan juga proposal ya. Variabel independen itu Anda tulis di dalam lanjutkan dengan tugas yang lalu ya. Kemudian dependennya yang lalu juga kita sudah belajar besar sampel, metode sampelnya, ya silakan dilanjutkan ya. Skala pengukuran variabelnya apakah nominal, ordinal, interval, rasio, dan jangan dilupakan itu signifikansi level ya dalam penentuannya. Ya, mengenai uji nanti kita pelajari setelah topik ini. Ya, kita lanjut pada pengujian hipotesis. Ya, pengujian atau prosedur dalam uji hipotesis, uji statistik. Yang pertama, layak atau wajib dan harus Anda lakukan menuliskan hipotesis uji. Hipotesis itu yang saya katakan tadi ada 2 H0 dan HA atau H0 dan H1. Lalu yang kedua, tentukan derajat kemaknaan signifikan lain atau kesalahan tipe 1-nya. Lalu tentukan uji statistiknya yang akan digunakan. Ya bisa bermacam-macam, ada parametrik, ada non parametrik. Lalu titik kritis atau daerah penerimaan penolakan H0 itu harus
H0 ditolak apabila H0 diterima apabila. Ya. Kemudian hitunglah nilai statistik sampel dengan uji statistik pada derajat kemaknaan atau alfa yang digunakan. Operasional hitungan-hitungan, rumus-rumusnya itu saya kira ada di mata kuliah tertentu ya, di statistika dasar misalnya. Kemudian, buatlah kesimpulan yang tepat pada populasi yang bersangkutan. Menerima atau menolak H0. Menerima atau menolak H0. Ya. Yang pertama, rumuskan hipotesis uji H0 dan H1 atau alfa. Pada pengujian hipotesis, parameter yang akan kita uji disebut hipotesis nol. Hipotesis nol yang secara statistik berarti tidak ada perbedaan antara kedua variabel yang dibandingkan. Contohnya, ya H0 kita notasikan, mu itu adalah rata-rata pada sampel sama dengan 500. Kalau kita dapatkan rata-rata misalnya suatu fenomena atau variabel itu kita sebut 500, ya. Dan H alternatifnya berarti mu1 atau kelompok 1 sama dengan kelompok kedua. Ya, artinya tidak ada mu1 itu sama dengan mu2. Kemudian dalam uji statistik kita menolak hipotesis nol, berarti ada hipotesis lain yang diterima. Hipotesis ini yang tadi yang saya katakan ini adalah hipotesis alternatif. HA selalu berlawanan dengan hipotesis nol. Jika hipotesis nol itu negasi, ya artinya bahwa dia berlawanan. Nol, hipotesis nol itu selalu tidak ada, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Sementara hipotesis alternatif selalu berlawanan dari itu. Lawan dari tidak ada ya ada. Gitu. Ya. Kalau kita lihat tadi di atas itu rata sama dengan 500, maka alternatif H alternatif dari H0 yang di atas adalah mu tidak sama dengan 500. Ya. Kemudian H0 yang kedua, pada contoh yang di atas itu mu1 sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan. Maka alternatif dari H0 yang ada di atas itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2 atau bisa saja lebih besar daripada mu2. Mu ini adalah rata kelompok 1 dan rata kelompok kedua yang diambil dari satu objek penelitian atau unit penelitian. Kemudian untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil psikotes antara kelas A dengan kelas B misalnya. Ya. H0 mu1 sama dengan mu2. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil psikotes antara kelas A dengan kelas B. Nah, H alternatifnya bisa jadi mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau dikatakan demikian, ini adalah hipotesis dua arah, hipotesis yang mengarah bukan kepada satu arah. Ya, artinya bagaimana? Bahwa kalau tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B, maka alternatifnya itu dikatakan bisa lebih besar kelas A dibanding kelas B atau sebaliknya. Itu artinya dua arah. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ya, dan jelas tidak sama dengan kan seperti itu karena lawan dari H0. Ya. Alternatif itu bisa juga menjadi satu arah. Artinya secara awal sudah ditentukan, oh ternyata kita mau membuktikan bahwa kelas A lebih besar daripada kelas B. Ya. Atau sebaliknya, kelas A lebih kecil daripada kelas B. Itu yang disebut dengan hipotesis satu arah. Jika dari awal sudah ditentukan. Kalau belum ditentukan, pasti nilainya bisa lebih besar dan bisa lebih kecil atau dua. Ya. Ini kalau dalam pengembaraan di skemanya, dalam penentuan kesalahan tipe 1, yang disebut dengan salah tipe 1 atau kesalahan alfa itu adalah yang ada di bawah. Ya, saya kasih tanda dulu ya yang ini. Di mana keputusan adalah menolak H0 pada H0 benar. Ya. Dan kesalahan tipe 2 atau alfa adalah menerima H0 padahal H0 sama. Ya.
Lalu ada, ya tadi sudah saya singgung di awal tadi, dalam menentukan derajat kemaknaan atau signifikansi level, tidak ada ketentuan baku untuk besarnya derajat itu. Ya, yang lazim tadi saya katakan 1% dan 5%. Ya. Nah, yang seringkali juga kita pakai atau yang mungkin Anda dengar adalah p-value atau observe signifikansi level. Maaf, ini warnanya agak buram. Peluang yang dikatakan dengan p-value adalah peluang variabel yang dibandingkan pada sampel berbeda secara bermakna pada derajat kepercayaan yang telah ditetapkan. Ya, saya ulangi. Peluang variabel yang dibandingkan atau dilihat hubungan atau pengaruhnya pada sampel berbeda secara bermakna pada derajat kepercayaan yang telah ditetapkan. Ya, simbol value P atau ya P value itu adalah actual significance level. Ya, actual significance level. Peluang variabel yang dibandingkan atau dilihat pengaruhnya pada sampel berbeda secara bermakna pada derajat percaya. Ya. Kalau kita perhatikan p-value dengan hasil uji statistik dengan alfa, itulah yang akan mengantarkan kita untuk menerima atau menolak hipotesis. Jika P lebih kecil daripada alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Dan jika P lebih besar atau sama dengan alfa, maka kita sebenarnya harus menerima atau gagal menolak H0. Menerima itu kan gagal menolak. Nah, ini adalah strategi pemilihan uji statistik. Ya, nanti kalau ingin lebih jelasnya, saya kira ada di banyak kan tutorial atau banyak materi-materi mengenai pemilihan uji statistik. Di mana kalau variabel independen itu kategorik dan variabel dependennya numerik, uji statistiknya ya seringkali adalah t-test dan ANOVA. Dalam ketentuan tidak tertulis, ini sangat jarang kita kerjakan dalam ilmu psikologi. Karena ya kita sekali lagi bahwa psikologi itu susah kita mau banding-bandingkan. Ya, tapi kalau di dalam penelitian kesehatan lain ini seringkali digunakan. Nah, yang sering kali dipakai dalam psikologi adalah yang bagian bawah, yang regresi. Regresi pun harus multiple regresi atau regresi berganda. Ya, ya yang mengkai kuadrat atau V secara eksak itu seringkali juga tidak dipakai di dalam psikologi karena psikologis itu ya dia kalau saya katakan tadi itu lebih ke pengaruh di atas kalau hubungan masih di bawah begitu. Dia proses terjadinya harus intens, harus kuat, harus berulang-ulang dan multifaktor atau multivariabel. Maka seringkali yang dipakai adalah korelasi dan regresi. Bukan hanya sekedar perbandingan atau perbedaan. Bukan hanya sekedar melihat perbedaan rata-rata atau melihat perbedaan antara dua proposisi, tetapi dia sudah lebih ke kaitan, lebih ke pengaruh. Maka area yang seringkali digunakan adalah area di bawah ini atau korelasi dan regresi dengan catatan skalanya itu adalah numerikal atau yang biasa kita kenal adalah interval ratio. Ya, bukan tidak mungkin Anda menggunakan kategori ya, atau yang di atas juga tidak apa-apa. Tapi ya wajib Anda ketahui untuk penelitian psikologi itu lebih banyak di area bawah sini. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan supaya Anda ketahui bahwa strategi pemilihan uji statistik itu berkenaan dengan jenis skala. Ya, skala kalau skala Anda adalah nominal ordinal itu lebih ke statistika parametrik. Ya. Sementara kalau skala penelitian skala dari variabel Anda adalah non parametrik atau nominal ordinal, maka lebih ke penelitian maksud saya uji-uji statistik yang tidak mewajibkan untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal yang biasa kita sebut non parametrik. Ya. Oke. Kemudian
yang menjadi juga landasan dalam pemilihan uji statistik adalah tujuan dari analisis kita. Ya, kalau analisis kita itu lebih ke komparasi, ya walaupun di dalam studi psikologi itu jarang, maka area pengujian itu ya seperti yang di atas tadi ini, ada UGT, ANOVA, ada Chi kuadrat, ada VISAR dan seterusnya. Tetapi kalau tujuan analisis kita adalah sifatnya korelasi, pengaruh, determinasi, sebab akibat, ya lebih banyak kita menggunakan korelasi produk momen, korelasi korelasi koefisien, korelasi asosiasi, lambda dan seterusnya, dan juga regresi. Ada regresi logistik berganda, ada regresi linear berganda dan seterusnya. Nah, area itu yang harus disentuh ketika Anda memilih ranah penelitian psikologi dengan kuantitatif. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Nah, kalau kita menggunakan software, seringkali keputusan itu, ya kan, kalau manual itu kita harus mendasari rumus-rumus statistik itu dengan titik kritis pada tabel yang dipakai. Ya. Kalau dalam software, misalnya SPSS, itu yang kita amati adalah nilai yang tertera, yang di bagian tertulis signifikans itu, apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada A. Ya. Ini membantu kita, ya karena kita tidak tiap hari bawa tabel, ya, maka dalam operasional output dari analisis statistik, kita langsung bisa melihat apakah dia K0 diterima atau ditolak dengan melihat hasilnya ini besar atau lebih kecil daripada alfa signifikan yang kita pakai. Ya. Kenyataannya kalau kita lihat di sini ada uji yang dilakukan dan softwarenya menunjukkan nilai p-value-nya adalah 0,065, maka itu dikatakan dia lebih lebih besar, ya, lebih besar daripada alfa. Kalau dia lebih kecil maka 0 ditolak. Tapi karena dia lebih besar daripada alfa 0,06, maka kita gagal tolak. Artinya tidak ada perbedaan nilai. Ya, misalnya ini penelitian adalah terkait dengan perubahan metode mengajar dari sebelum dan sesudah. Dilihat dari sebelum dan sesudah. Itu contoh keputusan uji statistik. Baik, saya kira untuk kali ini cukup, dan tetap lanjutkan perjuangan kalian di dalam menuliskan variabel. Ya, saya harus himbau juga variabel jangan hanya satu, karena konsep penelitian psikologi itu tidak terdiri dari multi variabel, dia harus terdiri dari multi variabel, multi faktor. Baik, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya berharap kalian tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menuliskan, ya paling tidak 1 hari 2 hari itu 1 halaman 2 halaman, jangan sampai tertinggal, dan di akhir-akhir pertemuan nanti ya akan Anda presentasikan. Ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikut. Jangan lupa absennya di e-learning, dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai, dan salam sehat.